Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar biologi lagi dengan tema animalia. Kalian pasti tahu ya semua apa itu animalia. Ya betul, animalia adalah binatang. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri animalia. Semua yang dikatakan animalia dia pasti eukariotik. Masih ingat eukariotik? Yaitu memiliki membran inti sel. Yang kedua, multiseluler. Jadi semua animalia itu adalah bersel banyak, tidak ada yang bersel satu. Tidak memiliki dinding sel. Jadi tidak seperti tumbuhan. Tidak berklorofil sehingga dia heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dapat menggerakkan tubuh untuk mencari makanan atau mempertahankan diri dari musuhnya. Berikutnya, untuk macam-macam binatang berdasarkan ada tidaknya jaringan penyusun tubuh. Jadi binatang dibedakan menjadi dua. Ada yang yaitu parazoa dan eumetazoa. Parazoa, apa itu parazoa? Yaitu binatang yang tidak memiliki jaringan sejati. Contohnya yaitu porifera atau binatang spons. Seperti kalau kalian lihat film kartun itu SpongeBob. Nah itu ya. Jadi itu adalah binatang yang paling sederhana karena dia belum memiliki jaringan yang sejati. Yang kedua, eumetazoa, yaitu hewan yang memiliki jaringan sejati. Contohnya ada Cnidaria atau Solenterata, ada cacing platyhelminthes, nematoda, dan lain-lainnya. Sekarang macam-macam hewan berdasarkan simetri tubuh. Nah, itu ya. Jadi ini juga dibagi dua. Ada simetri radial dan ada simetri bilateral. Maksudnya maksud dari simetri radial, nah seperti ini ya. Jika kita bagi dengan berapapun, dia akan menjadi bagian yang sama. Ini simetri radial, seperti ubur-ubur. Nah itu ya, jadi dibagi menjadi berapapun, dia akan menjadi bagian yang sama. Sedangkan simetri bilateral, bi itu artinya dua, jadi dia bisa dibagi menjadi dua bagian yang sama, dia akan mendapatkan dua bagian yang sama. Seperti kita manusia, ini simetri bilateral. Terus sekarang berdasarkan lapisan lembaga. Jadi berdasarkan lapisannya, binatang juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada diploblastik dan ada triploblastik. Diploblastik artinya itu artinya dua, jadi dia hanya memiliki dua lapisan saja, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Dan ini binatang yang masih sangat sederhana sekali. Yang kedua adalah binatang triploblastik. Tri artinya dua, plastik itu lapisan. Jadi dia memiliki 3 lapisan. Yaitu yang pertama ada lapisan luar atau ektoderm, ada lapisan tengah, mesoderm, dan lapisan dalam itu endoderm. Sekarang kita ada contoh triploblastik. Nah ini ya, lapisan luar itu contohnya nantinya akan menjadi rambut, menjadi kulit. Lapisan tengah itu ada saraf, ada pembuluh darah. Sedangkan lapisan dalam itu ada jantung, nantinya akan menjadi jantung, menjadi hati maupun yang lain-lainnya. Triploblastik sendiri dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu ada acelomata, ada pseudocelomata, dan ada celomata. Apa itu acelomata? Acelomata itu binatang triploblastik, memiliki 3 jaringan tapi dalamnya tidak ada rongganya, alias dia buntu, jadi di dalamnya itu tidak ada rongganya sama sekali. Sedangkan pseudocelomata itu dia sudah memiliki 3 jaringan, tetapi dalamnya ini rongganya itu masih semu. Sedangkan yang ketiga itu celomata, memiliki 3 lapisan, terus di dalamnya ada rongganya. Maksudnya rongganya seperti apa? Misalnya, jika kalian menyembelih ayam, di dalamnya itu terdapat rongga atau lubang, yang di dalamnya terdapat hati, jantung, maupun yang lain-lain. Sekarang, binatang berdasarkan tulang belakang itu dibedakan menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata binatang yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata binatang yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita masuk invertebrata. Tadi ya sudah dijelaskan, invertebrata berarti dia binatang yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata binatang jumlahnya sangat banyak sekali di bumi ini. Pada invertebrata dibagi menjadi 8 kelas, yaitu ada porifera atau binatang spon, 2 cnidaria atau solenterata, ini contohnya ubur-ubur, 3 platyhelminthes, itu contohnya cacing pipih, 4 nematelminthes atau nematoda, itu golongan cacing juga, 5 annelida, itu ada contohnya cacing tanah, moluska, contohnya ada siput, ada cumi-cumi, itu ya, pokoknya yang moluska itu halus. 7 arthropoda, ada serangga, ada udang, dan lain-lain. 8 echinodermata, yaitu contohnya bintang laut, Patrick, itu ya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk porifera. Dikatakan porifera dia karena dia hewan berpori. Tahu ya, pori-pori itu lubang-lubang kecil di seluruh tubuhnya, itu banyak pori-pori. Nah, ini contoh porifera itu adalah spon. Jangan kira spon itu batu atau benda mati, tapi spon itu adalah binatang. Kok dia tidak bisa bergerak? Ya, dia tidak bisa bergerak, tapi dia bisa mencari makan atau dia bisa mencerna makanannya sendiri. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Binatang porifera itu dia binatang yang paling sederhana karena tubuhnya hanya diploblastik, yaitu hanya terdiri dari 2 lapisan saja, yaitu ektodermis, itu dia akan menjadi lapisan kulit, dan endodermis, itu menjadi kulit yang dalam. Disebut sebagai hewan spon dan hewan berpori karena tubuhnya terdapat lubang-lubang kecil. Jadi di sini dia banyak lubang-lubang kecil yang disebut dengan ostium. Diingat-ingat ya, ostium, karena di sini tidak ada, di LKS nggak ada, silakan dicatat. Ostium itu lubang-lubang kecil di permukaan tubuh porifera. Yang ketiga, tubuhnya terdapat spikula yang mengandung zat kapur. Jadi di sini ada yang keras. Nah, seperti ini ya. Dia yang keras itu karena dia banyak terdapat spikula atau kalsium, zat kersik atau benang-benang spongin. Hidupnya dia hanya hidup menetap di dasar laut. Jadi dia tidak bisa berpindah tempat. Dia hanya di dasar laut. Terus makanannya apa? Makanannya itu adalah dia plankton. Jadi makanya dia ini hidupnya di dasar laut yang dangkal. Tubuh dilengkapi saluran air.
untuk mensirkulasi di dalam tubuhnya. Jadi di sini lubang-lubang kecil ini ostium. Di tengah-tengah tubuhnya ini ada yang namanya spongosul. Terus yang bagian luar untuk keluar air yang paling atas. Nah ini paling atas ini namanya osculum. Silakan dicatat ya. Untuk reproduksi perkawinannya atau memperbanyak dirinya, dia dengan kuncup. Jadi kuncup-kuncup di bawah di sini. Atau jadi dia vegetatif ataupun generatif. Dia juga bisa menghasilkan ovum maupun bisa menghasilkan sperma. Nah, sekarang ini struktur tubuh porifera. Ingat ya tadi lubang-lubang kecil di permukaan tubuh namanya ostium. Jadi air atau makanan masuk itu melalui ostium. Terus masuk ke spongosul. Spongosul itu ruangan yang ada di dalam tubuhnya. Terus air keluar. Di sini ini melalui osculum. Jadi yang atas ini namanya osculum. Bagaimana cara dia mencerna makanan? Nah, di sini ada bagian tubuh lah di sini ya, pada dinding-dindingnya. Jika diperbesar dia seperti ini. Ini ada yang namanya koanosit. Koanosit ini dia memiliki flagel. Jadi ini untuk menangkap makanannya. Terus di sini ada amoebosit. Ini kalau diperbesar, ini ya. Ini sel amoebosit. Ini untuk kalau koanositnya ini untuk setelah ditangkap makanannya, dicerna di koanosit, dikirim ke amoebosit. Di sini amoebosit. Setelah amoebosit diedarkan ke seluruh tubuhnya. Nah, sekarang di sini ada bagian-bagiannya. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk tipe porifera. Maksudnya tipe-tipe saluran air pada porifera. Di sini ada 3, ada askon, ada sikon, dan ada ragon. Ini ya, askon di sini merupakan porifera yang salurannya sederhana. Ya seperti ini askon. Jadi dia di sini tipis. Ini ya. Terus sikon dindingnya agak tebal. Sedangkan ragon ini yang paling tebal. Sekarang kita lanjut klasifikasi macam-macam porifera. Jadi kalau kamu lihat ini seperti batu karang. Memang batu karang dia ya. Dia bukan batu tapi dia adalah hewan. Nah, di sini yang ini kalkarea namanya, kalkarea atau kapur. Nah, di sini spikulanya, tadi Mas ingat ya, spikula ini dinding-dindingnya ini tersusun atas kalsium karbonat. Jadi dia keras. Sangat keras ini ya. Hidupnya di air dangkal. Terus tipe saluran airnya ada macam-macam, ada askonoid, leukonoid maupun sikonoid. Terus yang kedua ada hexactinellida. Ini bagus sekali ya. Hexactinellida. Ini juga keras karena terbuat dari zat kersik atau silika. Dan ini hidupnya di perairan dalam. Saluran airnya hanya sikonoid saja. Yang berikutnya Demospongia. Lah ini yang film kartun kesukaanmu SpongeBob. Lah ini ya. Ini dia disebut Demospongia karena dia rangkanya tersusun dari serabut spongin yaitu spon. Memiliki saluran air leukonoid, jadi karena dia tebal. Terus spesies terbesar dari porifera. Jadi jumlahnya ini yang paling banyak.
Sekarang manfaat atau peranan porifera. Nah ini ya, ini yang jenis spongia. Ini bisa digunakan untuk spons mandi. Yang kedua, zat kimianya bisa digunakan untuk obat penyakit kanker ataupun penyakit lain. Terus juga dapat membentuk ekosistem terumbu karang. Itu ya, untuk manfaatnya. Sudah. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan binatang Solenterata dan Platyhelminthes helminthes. Untuk sekarang belum ada tugas, tapi silahkan kalian catat, kalian salin di buku tulis untuk dokumentasi dan untuk mempelajari biar lebih mudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.